Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas soal modifikasi lagi yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Dan kali ini kita akan ngebahas soal modifikasi BMW E90. Kayak apa modifikasinya? Nanti kita akan ngobrol langsung sama pemiliknya. Oke, untuk itu tonton terus videonya. OLX Autos. Nah, sekarang kita sudah sama pemiliknya. Halo Mas Erik. Halo Mas Rivi. Apa kabar nih? Baik. Kita ketemu lagi. Ya, thank you. Mungkin beberapa teman-teman yang nonton di sini juga tahu siapa Mas Erik ini, salah satu orang yang berpengaruh nih di Permaisuri nih. Terima kasih. Oke Mas Erik, sekarang kita Ya. akan ngebahas soal modifikasi mobilnya Mas Erik sendiri yang dipakai sehari-hari nih. Nah, Mas Erik boleh ceritain dulu nggak secara basically ini BMW E90 tahun berapa, tipe apa, gimana? Oke, jadi ini daily beater saya. Oke. Mobil harian. Mhm. Basicnya E90 LCI yang generasi pertama, yang awal-awal. LCI generasi Ya, pertama ya. betul. Warnanya abu-abu atau mungkin orang taunya space gray kali ya. Space Gray. Ya. Oke. Terus modifikasinya sih nggak banyak. Karena mobilnya masih pakai harian. Oke. Bisa dibawa kemana aja, ke luar Oke. kota, mau kemana aja, ke mall, ke gedung, kantoran, semua naik tur, ayo. Ayo, Bisa. nah aman banget nih. Iya, Tapi betul. basically kan sebenarnya secara penampilan nih udah berubah nih signifikan Betul. dibandingkan dengan yang hadir di tanah air nih ya. Betul. Karena kita lihat nih kayaknya bumper-bumper udah nggak standar Betul. nih. Boleh ceritain sendiri nggak? Bumpernya sendiri nih apa sih sebenarnya? Oke, ini Ngambil konsepnya bumpernya apa gitu? kalau waktu saya pesan namanya M-Tech. Oke, Kalau nggak salah, M-Tech-nya cuman ya. di Indonesia juga ada yang versi ini yang M-Package, Mhm. bumpernya seperti ini. Oke, tapi untuk di 320 kayaknya enggak ya? Enggak, karena basicnya mobilnya 320 ya. Oke. Terus kemudian ada tambahan splitter kecil yang di bawah yang hitam ini. Oke, ini M Sport tambahan lagi tuh Iya, ya. tambahan. Oke. Cuman sebenarnya kelihatan cantik, cuman kadang-kadang agak susah ngebawanya. Karena jadi gondrong nih ya. Iya, agak Oke. gondrong sedikit. Apalagi kalau pas parkir-parkir di mall tuh ada trotoar tuh. Oh iya, Ya kan? benar. Jadi kalau pakai splitter tuh enaknya parkirnya mundur ke belakang. Oke. Gitu. Nah, dari body kitnya sendiri nih M-Tech ini. Sebenarnya kan M-Tech juga ada versi yang Taiwan, ada versi yang original. Nih Mas Erik pakai yang Taiwan dan original sebenarnya bentuknya sih nggak ada beda ya. Betul. Mas Erik sendiri pakai yang gimana nih? Ya, kalau saya sebenarnya ini pakai yang Taiwan. Taiwan punya nih ya. Kalau body kit itu bedanya cuman paling di material, tapi kalau udah dicat nggak kelihatan. Oh, kalau udah dicat sebenarnya Ya. nggak kelihatan ya. Terus kedua bedanya ada part number. Oke, Gitu. untuk yang versi originalnya Betul. berplat number dari BMW Ya. ya. Nah, Eh, secara pemasangannya sendiri sebenarnya plug and play ya semuanya. Plug and play, ya? nggak ada kendala, semua Nggak ada aman. kendala sama sekali ya sekarang ini Iya. bumper M-Tech ini. Boleh tahu berapa sih harganya sendiri? Ini harganya pada waktu itu ya, itu sekitar 20-an. 20-an ya Iya. pada waktu itu ya Iya. beli yang untuk versi Taiwan. Karena Betul. yang originalnya maksudnya yang part number sendiri lebih mahal jauh ya harganya ya. Betul. Oke, dan itu semuanya komplit set sama si fog lights Iya, gitu ya. dapat fog light-nya. Kalau bawahnya fog light-nya kotak. Oh, yang ini bulat. Oke, iya Gitu. iya. Jadi berbeda nih penampilannya. Langsung jadi kelihatan sporty apalagi ditambahin sama si splitternya ini nih ya. Betul. Bener-bener cakep banget nih dengan ya ongkos 20 juta di luar pengecetan dong pasti Betul. kan. Perubahannya signifikan banget nih. Oke, mungkin di bagian eksterior depan udah kita lihat kayak gini nih, nggak ada perubahan apa-apa lagi. Ada ya? satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Bagian grillnya. Oh, Ini oke. sebenarnya grillnya listnya warna chrome, tapi saya cat warna hitam. Oke, dicat warna hitam. Betul. Emang jadi kelihatan lebih sangar sih ya Iya, bentuknya. betul. Ya DIY sendiri, tapi memang ada juga yang versi M Performance-nya yang warna hitam asli ya. Ada harusnya. Ada harusnya Ada. ya. Oke. Kita udah ngebahas eksterior depannya. Mesin nggak ada yang dirubah kan? Mesin nggak ada, kita standar. Standar Nah, aja ya. Karena daily beater banget Iya. nih mobilnya. Oke, kita lihat ke samping yuk. Nah, sekarang kita di bagian samping dan ini yang paling terlihat signifikan di sini nih. Mulai dari velg, terus juga dia pakai air suspension, bener ya Mas Ray? Betul. Nah, kita ngebahas dulu mungkin dari velgnya dulu nih. Kalau Oke. velg soalnya Mas Erik nggak pernah main-main walaupun ini adalah mobil daily beater. Boleh ceritain nih, velgnya pakai apa sih Mas? Jadi begini Mas Devi, sebenarnya banyak di luaran yang modifikasi itu kepengen velgnya kecil, diameter kecil, 19-18 supaya kalau diturunin kelihatan ambles atau mepet ke tanah biasanya Oke. bahasanya. Cuman kalau saya itu lebih suka velgnya pakai ring 20. Oke. Karena velg itu semakin diameternya besar, velgnya itu desainnya semakin terlihat lebih cantik. Oh iya Gitu. iya. Jadi iya. dari spoknya dia bisa lebih panjang, Oke, ya kan? benar. Terus kemudian velgnya ini
saya pesan khusus dari Amerika dan di Indonesia cuma ada satu. Wah, tuh kan nggak main-main soalnya nih. Ini velgnya mereknya apa, Mas? Ini mereknya Fosun. Fosun, oke. Tipenya hafal? LC2. LC2. Ya. Oke. Dengan tipe LC2 ini nih monoblock forge ya berarti ya, Betul, Mas ya? betul. Oke, dengan spesifikasinya apa nih? Dengan fitment seperti ini nih kayaknya kelihatan tanpa spacer sama sekali nih. Enggak, semua kita pesan plug and play. Jadi sebenarnya velg ini pertama kali di dunia dipakai itu di mobilnya M2. Oke, Di BMW M2. Miami. Oh, Miami. Karena Fosun itu markasnya Miami. Oke. Terus kemudian saya lihat di Instagram, wah keren ya, pengen diaplikasikan ke sini. Oke. Kita cek ke pabriknya, ternyata mobil BMW S90 ini bisa pakai velg spek M2. Oh gitu, jadi Gitu. speknya plek-plekan dengan Iya. BMW M2 nih ya? Karena saya mau dapatkan profil concave di setiap velgnya. Oke, ini Tapi- emang kelihatan banget sih concave-nya. Concave-nya nggak concave seperti velg biasa. Gitu. Gimana tuh, Mas? Jadi begini, velg ini membutuhkan material khusus Mhm. karena dia di bagian sampingnya ini dia dipotong kotak. Oh. Terus kemudian ini kotakannya ini Mas Rivi antara sebelah kanan dan kiri beda. Dia directional. ketinggiannya. Oh. Gitu. Directionalnya ya. Terus kemudian Iya. baru spoke-nya masuk ke sini, dia baru dapat concave-nya. Nice. Dengan finishingnya apa nih, Mas? Nah, untuk finishingnya ini finishingnya namanya ceramic polish. Ceramic polish. Iya. Jadi nyala ya sebenarnya. Betul. Fosun ini salah satu pabrikan yang pelopor membuat finishing ceramic polish ini. Gitu. Menarik banget. Oke. Jadi dia itu menyerupai chrome tapi bukan chrome. Oke. Gitu. Dan ya kalau chrome soalnya gampang rusak kan Ya, sebenarnya kan karena kalau chrome itu nomor satu di US udah hampir tidak ada karena mereka kesusahan untuk buang limbahnya. Oh. Gitu. Oke. Makanya digantikan dengan ceramic polish. Oke, menarik banget nih. Oke, Uh-uh. untuk velgnya sendiri, spesifikasinya hafal nggak? Dari lebarnya, diameter tadi 20 inci, dan ukuran bannya hafal nggak nih Mas? Oke, Karena kalau- kita pengen ngasih inspirasi kan mungkin buat teman-teman Betul. ya. Kalau velg sebenarnya udah ada di website Permaisuri nih. Wah, ada tercatat. contekannya. Oh, di contekannya ya. Diameternya 20, depannya lebar 9 dengan inset 37. Oke. Kemudian 37. yang bagian belakang Hmm? 10,5 dengan inset 10,5. 20. Wah, dan ini bisa masuk Masuk. ketelan dengan baik di sini nih ya. Betul. Tanpa ada spacer sama sekali di Betul. sini nih. Oke, dari velgnya ini tuh kan tadi kita ngebahas bahwa kalau soal velg nih nggak main-main. Nah, harganya sendiri berapa sih Mas Erik? Harganya sekitar 12.000 US dollar. 12.000 US dollar Iya. ya. Oke, itu udah nyampe sini tinggal Betul. pasang tuh ya. Karena ini velgnya dibuat di Miami dan untuk finishingnya ini yang tadi saya bilang ceramic polish, ini butuh waktu sekitar 21 jam untuk menghasilkan finishing seperti ini. Satu velgnya. Iya, betul. Lama produksinya nih ya Lama ternyata banget. ya. Iya. Nah, dari velg nih kita udah nggak selesai ngebahas velg Ah. dengan fitment seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat kayak gimana kalau udah didetailin. Ngebahas air susnya sendiri nih. Oke. Air suspensionnya pakai apa nih Mas? Kalau Airsas, jadi gini, menurut saya suspensi itu adalah komponen terpenting dalam sebuah mobil. Oke. Karena dia yang menopang semua bobot dari mobil ini. Oke. Jadi saya juga pesan yang plug and play. Plug and play untuk Iya. si E90 ini. Jadi udah hitungannya udah pasti lah ya. Betul. fix ya. Nggak ada yang di custom sama sekali. Mhm. Jadi barangnya kita pesan dari K-Sport, Mhm. Taiwan. Mhm. Barang datang kita langsung semua pasang plug and play. Oke. Nggak ada yang dirubah-rubah karena memang pesan untuk BMW E90. Jadi dia model dari bags-nya sama si shock breaker-nya udah include tuh ya Betul, semuanya include. ya. Iya. Dan tinggal naik semua gitu ya. Betul. Nah, menarik banget. Nah, untuk controllernya sendiri biasanya kan orang-orang juga ada beda-beda ya. Kalau Ada. ini gimana, Mas? Banyak macamnya. Kalau yang tipe basic itu dia masih yang model pakai tachometer. Mhm. Terus kita adjustnya manual yang pakai Oke. mesti pakai jarum itu ya. Oke. Jadi sebelum jalan kita cek dulu nih PSI-nya tekanannya mau di berapa di bagian depan dan belakang. Oke, itu yang Nah, paling basic ya. Basic. Terus Oke. kemudian di atasnya ada juga yang pakai remote. Oke. Seperti remote mobil zaman dulu yang hitam iya, kotak. iya, Nah, iya. itu ada memorinya 1 2 3 4. Oke, itu berlayar juga tuh ya. Nggak ada layar. Oh, itu belum ada layar juga. Nah, kalau kebetulan yang punya saya ini yang ada layarnya. Oke. Jadi ada presetnya. Kita bisa ngelihat semua tekanan PSI di setiap suspensi. Oh, Gitu. menarik banget. Jadi bisa tahu aktualnya dari Betul. situ ya, secara digital gitu ya. Betul. Dan itu semua satu paket dari K-Sport itu Betul. ya, Mas ya. Jadi suspensi air suspension ini ada beberapa macam. Ada yang 2 titik. Jadi 2 titik itu suspensinya bisa turun cuman 2 depan dan 2 belakang. Oke. Ada juga kalau yang saya pakai ini 4 titik. Oke. Jadi kita bisa adjust semua suspensinya. one by one ya, Betul. sesuai kebutuhannya ya. Karena kan ada beberapa mobil yang memang tingginya tidak bisa sama persis. Untuk Betul. bisa disamakannya ya baik
tadi presetnya 4 titik itu tuh ya. Dan rata-rata mobil yang pakai air suspension itu tekanan PSI-nya antara kanan dan kiri, depan belakang semua pasti ada selisih sedikit. Dan itu pun juga terjadi di mobil-mobil seperti Mercedes-Benz S-Class yang air suspension, BMW seri 7G12 yang air suspension itu juga sebenarnya kalau kita hitung itu aktualnya tidak pernah sama nggak ya? pernah sama. Oke, bener. Apalagi keisi bobot segala macam Iya, dan berbagai betul. titik ya. Karena suspensi itu juga tergantung yang Mas Rivi bilang tadi, bobot. Kalau misalnya dia bensinnya lagi penuh ya mungkin ada Berubah, beban lebih. betul. Ada yang penumpang yang depan kayak kita nih agak gede badannya. Nah, dia berada di depan gitu. Dan kalau nggak salah teknologi air suspension sekarang tuh juga ada yang dia udah ada bisa ngebaca juga untuk bisa adjustment terus supaya posisinya stay di situ. Itu gitu namanya ya? high sensor. Oke. Tapi kayaknya kalau di Indonesia agak kurang cocok ya. Karena kan jalanannya bergelombang bergelombang. banget ya. Iya, Oke, jadi kalau kita kerjanya pakai high ekstra sensor ya? itu dia akan kerja ekstra, dan kalau dia kebanyakan adjust terus ya namanya elektronik ya. Iya. Pasti dia bakal capek. Benar. Nah, untuk ini plug and play sendiri berapa sih harganya, Mas? Kalau suspensinya ini pada waktu itu saya belinya sekitar 60 jutaan. 60 jutaan ya. Pada waktu itu ya. Oke. Kalau sekarang tahu nggak berapaan? Sekarang dolarnya udah naik banyak. Oh, susah ngomong tuh ya. Iya. Dan sekarang banyak banget brand-brand Betul. lain nih. Nah, bicara soal pemasangannya sendiri, pemasangannya karena plug and play itu jadi mudah semuanya. Mudah. Durasinya pendek gitu. Kurang lebih pemasangan 1 harian ya, karena 1 harian ya. kalau masang suspensinya sendiri tuh mudah, gampang, tinggal semua naik. Tapi kan kalau air suspension itu kita harus ada ngurut kabel, jalur udaranya. ya jalur udaranya dari belakang ke depan. Betul, ya. Ini karena kan penempatan pompanya sendiri di ada belakang. di soalnya bagasi. ya. Iya. Nanti kita lihat ya. Jadi dari kompresor di belakang, tabung di belakang, nanti dia dibagi lagi ke 4 roda ya. suspensinya. Iya, betul. Oke, nanti kita akan lihat juga controllernya. Nah, ini kalau tadi ngebahas kaki-kaki udah di bagian samping ini pasangan side skirtnya ini ya, si M-Tech ini ya. Iya, betul. Oke. Sebenarnya perubahannya simpel, nggak, tapi cukup signifikan nih ya, gara-gara si body kit ini nih di bagian sampingnya. Betul. Oke. Ada lagi nggak perubahan di sini? Jadi sebenarnya gini, kenapa tadi di awal video saya bilang mobil ini saya mau pakai keluar kota, mau ke mall, ke parkiran, ke gedung, semua aman. Oke. Karena sebenarnya ada perhitungannya. Gimana Jadi tuh? setiap penggantian velg, kebetulan kalau di Permaisuri ya, kita selalu memperhitungkan total diameter. Oke. Jadi total diameter dari velg dan ban standarnya dengan penggantinya itu kira-kira harus 95% sama. Bisa lebih kecil sedikit atau lebih besar sedikit. Karena kan kalau ban itu selalu bilangannya di angka 5 ya. Misalnya 225, 235. Betul. Dan itu pun antara merek brand A dan B itu Suka berbeda ya? suka berbeda. Makanya dia pakai angka 5 di belakang supaya kurang lebih lah. Gitu. Nah, Mantap karena nih. total diameternya ini menyerupai standarnya, sehingga meskipun dia pendek pun kita mau kemana aja bisa. Dan ini walaupun ring 20 ya tetap bisa ambles juga betul, kalau pengen karena gaya ya. total diameternya mirip sama standarnya. Kalau insight yang menarik. Kebanyakan yang modifikasi itu, gua kecilin deh, semua dikecilin semua. Pengennya biar pendek-pendeknya. Iya. Nah, itu juga dari sisi look mungkin terlihat lebih asik ya, lebih pendek. Tapi secara perhitungannya dia nggak dapat karena dikecilin. Oke. Kayak Mas Rivi aja, misalnya contoh pakai baju dikecilin kan jadi kurang enak ya. Benar. Kalau kurang lebih sama kan, jadi kurang lebih masih kayak standarnya. Jadi mau dibawa kemana juga, ayo. Oke, Gitu. menarik banget ini insight-nya. Nah, sekarang kita ada di bagian belakangnya nih. Iya. Kalau di bagian belakangnya sendiri kan tadi itu body kit 1 set sampai bumper belakang ya? Betul. Dan memang dia sebenarnya ada 2 versi ya, ada yang untuk 320. Kalau ini twin pipe gini nih 335 ya? Iya, looknya seperti 335. Memang pengen seperti 335 ya looknya iya. ya. Oke, dan ini knalpotnya dibuat memang twin apa Enggak, cuma hanya tetap satu aksesoris? karena engine-nya kan 320. Oke, jadi memang yang sebelah sana Iya. hanya dummy aja ya. Betul. Tapi memang penampilannya memang Sebenarnya ini dua-duanya dummy. Oh, dua-duanya dummy memang. Supaya kalau cuma satu sisi tuh kelihatan banget kanan kiri belang enggak. juga Iya, ya. Betul. Oke. Jadi yang asli oke. dibuang ke bawah. Tetap aslinya dibuang ke bawah ya. Oke, dan ini kita lihat-lihat kan pakai udah berkarbon semua Iya. nih. Ini paketnya atau Di Yang luar ini lagi. tambahan daktilnya. oh detailnya tambahan dan ini Terus karbonnya juga sebenarnya saya kerjaan karbon ekstra sendiri. lagi ya Iya. waktu itu. Berapa sih ngarbonin, Mas? Udah lupa ya, udah lama. Udah lama banget Iya. ya. Sekarang nih banyak banget nih produsen karbon-karbon Betul. mobil. Bagus-bagus bentuknya nih. Sampai ke daktil. Daktil Iya. ini tidak termasuk paket ya? Enggak, tambahan lagi. Berapa ini harga?
Ductile waktu itu sekitar 3-4 juta ya. 3-4 jutaan ya, dan yang memang udah finishing karbon ya. Iya, jadi biar agak lebih manis dikit aja. Oke. Nah, sekarang kita pengen lihat setup untuk si air suspensionnya. Boleh ya Mas Oke, Erik ya? boleh. Silakan. Ini pemasangan yang cepet sih sebenarnya, hitungannya sehari. Iya, satu hari. Satu hari ya? Iya, betul. Dan memang karena untuk pemasangan cepat 1 hari ya memang tanpa perlu diboxin, hanya dikasih pad rata di bawahnya Iya. untuk peletakan semuanya nih Itu ya. padnya juga udah dapat dari sananya. Oh gitu, jadi memang Uh-uh. bener-bener padnya ini tinggal langsung masuk aja Iya. ya. Menarik banget masang airsus 1 hari. Jadi Dan apa yang- aja nih setupnya nih? Yang belakang tabungnya, Oke. yang ini kompresornya, Oke. yang ini namanya solenoid Solenoid untuk pembaginya pembagi ya. udara, Oke. dan yang ini komputernya. Oke. Oh dia Iya, termasuk ada karena kan komputernya. di remote-nya ada memorinya. Oh, Jadi kita itu bisa save dia. 4 memori. Dan ini yang tadi Mas Erik bilang bahwa ini tipenya yang bisa kalau pada saat kita nyalain dari keadaan itu Betul, bisa di set defaultnya balik ke betul. sliding. Jadi kita nggak repot Mas Rivi. nggak naikin, mencet-pencet. Mau jalan, misalnya waktu parkir kita habisin kan, Hmm. dia lagi tidur, kita mau jalan lagi, kita colok kuncinya, Kuncinya. dia langsung berdiri. Di setup sesuai keinginan Betul, ya untuk di set setup untuk jalan. jalan. Ya? Oh, Betul. Tuh menarik banget. Pemasangan 1 hari kayak gini cepet Ya. langsung signifikan berubahnya ya. Mungkin teman-teman kalau pengen lebih rapi ya diboxin lagi Iya, ya. betul. Ini. Biasanya untuk anak-anak yang suka ikut kontes lah, apalah, Oh, biar oke. lebih keren. Oke. Dan karena pemakaian daily, ya udah saya taruh begini aja. Apa aja itu Iya. soalnya nggak ditunjuk-tunjukin juga Betul. sebenarnya di bagian dalamnya. Oke Mas Erik kalau gitu. Oh sebelum kalau di bagian dalam sendiri ada perubahan nggak Mas Erik? Nggak ada sih, Nggak ada ya? nggak ada. Nah untuk remote-nya pengen lihat boleh, Boleh. Mas Erik? Nah gimana? Nah, Boleh tuh. ini untuk tipe remote-nya yang ada layarnya. Oke, ini ada untuk preset Iya. ya. Dan ada satu lagi remote-nya yang ini tadi yang bilang. Oh, ada 2 versi. Iya. Ini mode anak kunci aja, ini tinggal di Betul. mobil. Menarik Jadi banget. yang ini kita bisa ngelihat dari tekanan Pressure-nya angin, ya, pressure kanan yang kiri ada di masing-masing stok udara yang ada di tabungnya. Oh, stok udaranya pun Iya. juga ada ya. Terus ini yang depan presetnya berapa, kita bisa setting semua PSI-nya. Oh, menarik Gitu. banget. Oke, kalau gitu. Ya udah, Mas Erik, kita balik ke depan ya. Oke. Thank you, Mas you. Erik. Nah, itulah hasil modifikasi dari Mas Erik. Mas Erik, terima kasih. Thank you Mas Rivi. Penampilannya berubah secara signifikan walaupun sebenarnya modifikasinya tuh dikit. Tapi ya itu kalau nggak main-main sama velg, urusan suspensi, hitung-hitungannya sama body kit, ya udah jadi maksimal penampilannya ya, nggak banyak perubahannya tapi ya Betul. oke lah gitu jadinya. Oke, terima kasih Olexers telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel Olex Indonesia. Mungkin saja hasil modifikasi dari Mas Erik ini kali ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Terima kasih dan dadah! OLX